Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Pancasila, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya yang beranggotakan Rahmat, Rajudin, dan Siti Julaiha. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang sejarah Pancasila. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, di mana Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan konsep dan cita-cita. Sejarah Pancasila, bangsa Indonesia dinyatakan yaitu yang pertama, era prakemerdekaan, yang kedua, era kemerdekaan, yang ketiga, era Orde Lama, yang keempat, era Orde Baru, dan yang kelima, era reformasi. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu era prakemerdekaan. Di era ini terdapat sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan yang kelima, pri kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Sutopo mengemukakan teori-teori negara, yaitu yang pertama, teori negara perseorangan atau individualis, yang kedua, paham negara kelas, dan yang ketiga, paham negara integralistik. Kemudian disusun oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara, yaitu yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau prikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa atau berkebudayaan. Selanjutnya yaitu era kemerdekaan, di mana di era ini sehari setelah bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima, BPUPKI mengganti nama menjadi PPKI. Dan pada bom atom yang kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Melalui perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi. Isi proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Rajudin ini melanjutkan pembahasan dari teman saya. Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat
ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Awal dekade 1950-an, muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Saat itu muncul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam dua kubu. Yang pertama, beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik, melainkan sebuah filsafat sosial atau Weltanschauung bangsa. Kedua, mereka yang menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik, dasar argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Selanjutnya, pada masa era Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Namun, kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh kabinet pada tanggal 3 Juli 1959 yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 pada pukul 17.00 di depan Istana Merdeka. Dekret presiden tersebut berisi: yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. Dan yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Kemudian pada masa era Orde Baru. Orde Baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Pada peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan, Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita untuk mempertahankan Pancasila. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan, Pancasila sama sekali bukan sekadar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekadar dikerematkan dalam naskah Undang-Undang Dasar, melainkan Pancasila harus diamalkan. Selanjutnya, pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, akan dilanjut oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang era reformasi. Seperti juga Orde Baru yang muncul dari koreksi terhadap Orde Lama, kini Orde Reformasi merupakan orde yang juga berupaya mengoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tataran elit maupun dalam tataran rakyat, bahwa rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dengan mendirikan partai politik, LSM, dan lain-lain. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik.
puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa cendekiawan dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang muncul adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pada zaman reformasi, Pancasila sebagai ideologi yang reformasi, dinamis dan terbuka. Sebagai suatu paradigma reformasi, Pancasila merupakan modal atau pola berpikir yang mencoba memberikan penjelasan atas kompleksitas realitas sebagai manusia personal dan komunal dalam bentuk bangsa. Selain kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila pun menjadi sumber hukum ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor 3 MPR 2000 Pasal 1 Ayat 3 yang menyebutkan sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selain TAP MPR dan berbagai aktivitas untuk mensosialisasikan kembali Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara tegas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuatu dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut berkorelasi bahwa undang-undang ini penekanan pada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dan pandangan hidup, diharapkan tujuan pendidikan Pancasila akan dapat terwujud. Masyarakat Indonesia yang memahami Pancasila dengan baik, mereka tidak hanya mengetahui makna Pancasila, mereka juga harus memahami dengan benar dan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.